Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, saudara jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Pahlawan Alkitab dan kita sudah masuk ke seri yang ke-55 di mana kita akan membahas tentang pahlawan Alkitab yang bernama Hana. Dan Hana yang saya bahas hari ini adalah Hana yang merupakan ibu dari Samuel. Hana dalam bahasa Ibrani Cana atau Hana yang berarti elok atau menyenangkan. Hana adalah istri dari Elkana dan merupakan ibu dari Samuel sesuai dengan catatan yang ada di dalam kitab 1 Samuel. Dan ia tinggal bersama dengan suami dan keluarganya di Ramataim Sofim atau sering disebut dengan Rama di pegunungan Efraim. Dalam 1 Samuel 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yerobeam bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Jadi suami dari Hana yaitu Elkana adalah dari suku Lewi yang tinggal di tanah milik suku Efraim. Memang tidak dicatat Hana berasal dari suku mana, baik keluarga ataupun orang tuanya. Dan kita akan masuk dalam bagian kedua di mana kita akan membahas kisah atau perjalanan hidup dari Hana. Di dalam Alkitab, catatan tentang Hana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu lahirnya Samuel, yang kedua adalah puji-pujian dari Hana, yang ketiga kunjungan kepada Samuel dan kelahiran anak-anaknya yang lain. Peristiwa yang sangat terkenal sekali di dalam kisah tentang Hana adalah kelahiran Samuel dan tertulis di dalam 1 Samuel 1. Jadi kitab 1 Samuel pasal yang pertama, di mana setiap tahun keluarga Elkana pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Disebutkan dalam 1 Samuel 1 ayat 3, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Dan diceritakan dalam 1 Samuel 1 bahwa Hana mandul. 1 Samuel 1 ayat 2, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Jadi Elkana mempunyai 2 orang istri. Yang pertama bernama Hana, yang lain bernama Penina. Dari Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Lalu dikatakan juga dari 1 Samuel 1 ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi memang Hana benar-benar mandul, karena dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya.
Dan karena Penina mempunyai anak, maka Penina sering menyakiti hati Hana, karena memang Hana mandul dan tidak bisa punya anak. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 6-8 firman Tuhan berkata, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. 1 Samuel 1 ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Karena Penina sering menyakiti hati Hana, maka Hana pun menjadi sedih, gusar, dan akhirnya Hana berdoa kepada Tuhan, mengucapkan janji dan nasar kepada Tuhan. Ini tertulis dalam 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Karena Hana begitu sedih, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hana tidak bisa mengucapkan kata-kata, dia berbicara dalam hati kepada Tuhan dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak saja. Dan pada saat Hana berdoa dengan sungguh-sungguh seperti itu kepada Tuhan, Imam Eli melihat dan mengira Hana mabuk, sehingga Imam Eli menyuruh dan bertanya kepada Hana, dan Hana menjawab bahwa memang dia sedang bersusah hati. Jawaban Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dan Imam Eli tahu apa yang Hana doakan kepada Tuhan, sehingga Imam Eli berkata kepada Hana yang merupakan jawaban Allah atas doa Hana. Dalam 1 Samuel 1 ayat 17 dan 18, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dan waktu terus berjalan, sehingga tiba-tiba Tuhan mengingat akan doa Hana, dan akhirnya lahirlah Samuel. Dituliskan di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 19 dan 20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Lalu Hana menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan yang di Silo, dititipkan kepada Imam Eli karena Hana sudah bernasar, dan dituliskan dalam 1 Samuel 1 ayat 27 dan 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Dan kita masuk di dalam bagian berikutnya, yaitu puji-pujian dari Hana. Dikisahkan dalam 1 Samuel 2 ayat 1-10, bagaimana Hana yang menepati janjinya, menepati nasarannya, menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Dan segera setelah menyerahkan Samuel, Hana berdoa dan memberikan pujian kepada Tuhan.
Tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Ayat 2, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jadi waktu ditinggal Samuel, dititipkan kepada Imam Eli dalam rumah Tuhan di Silo, maka pulanglah Elkana ke rumahnya, ke Rama, tetapi Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Dan kita melihat bagaimana Tuhan tidak hanya memberkati Hana dengan 1 anak saja, tetapi Tuhan menambahkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi, di mana diceritakan bahwa setiap tahun Hana itu membuatkan Samuel sebuah jubah kecil, dan saat mereka mempersembahkan persembahan ke rumah Tuhan di Silo, Hana juga membawa jubah itu kepadanya saat dia setiap tahun akan mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan. Dan ini dikisahkan dalam 1 Samuel 2 ayat 20 dan 21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Inilah kisah perjalanan hidup Hana, dan apa yang menjadi keteladanan Hana buat kita semua. Yang pertama, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kemustahilan, ketika menghadapi cemoohan, Hana adalah orang yang tidak mudah menyerah. Hana terus menjaga hubungannya dengan Tuhan, bahkan selalu ingat kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan dan pertolongannya. Sehingga keteladanan yang kedua adalah bagaimana Hana tidak pernah melupakan Tuhan. Dalam segala hal dia selalu mengingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat mendapat jawaban dari Imam Eli bahwa Tuhan pasti akan mendengar doanya, Hana begitu percaya, sehingga setelah mendapat jawaban dari Imam Eli, ia tidak muram lagi. Dia bisa makan, melanjutkan hidupnya dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga, Hana adalah orang yang berani mengambil satu sikap atau nasar janji kepada Tuhan dan menepatinya. Karena Hana menyadari bahwa Hana menganggap Tuhan adalah Allah yang hidup, yang akan memberikan dia anak, dan saat anak itu diberi, Hana berjanji anak ini akan diberikan kembali kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan memang segala sesuatu yang Hana lakukan untuk Tuhan, Hana mendapatkan berkat bukan hanya 1 anak, tetapi lebih dari 1, yaitu total ada 5 anak. Hana adalah seorang yang suka berdoa kepada Tuhan, yang jelas datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Itulah keteladanan Hana buat kita semua. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meneladani kehidupan Hana yang tidak mudah menyerah sekalipun harus menghadapi tantangan dalam kehidupan, cemoohan, suatu kemustahilan, tetapi kita meneladani Hana yang tetap percaya kepada Tuhan, yang tetap sungguh-sungguh berdoa, yang berani mengambil janji, membuat janji dengan Tuhan, mengambil satu keputusan untuk hidup, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan menjadi seperti Hana yang selalu percaya dengan segenap hatinya. Dan saat diberkati Tuhan pun, Hana ingat bahwa Tuhanlah yang memberi. Sehingga hari ini kita mendengar kisah tentang Hana dan kita meneladani poin-poin keteladanan dari kisah Hana ini, yang saya yakin akan terjadi di dalam kehidupan kita semua, dan yang membuat kita semua hari ini bisa berkata bahwa Hana adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.